Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, aku Salza Syabrina dan aku yang akan menemani kamu di podcast kali ini. Aku akan membahas tentang hoax di masa pandemi dengan judul Yuk Cek Fakta dan Data Sebelum Berkata-Kata. Nah, sebelumnya nih, teman-teman pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya hoax atau berita bohong. Dulu sebelum teknologi secanggih sekarang, hoax biasanya tersebar dari mulut ke mulut. Tapi karena sekarang teknologi udah semakin canggih, hoax nggak hanya tersebar dari mulut ke mulut aja nih, tapi juga melalui media sosial. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan beropini yang dimiliki oleh seluruh pengguna media sosial. Jadi semua pengguna dengan latar belakang yang berbeda-beda bisa memposting apapun yang mereka mau. Nah, tapi sayangnya kebebasan beropini ini terkadang malah bisa menjerumuskan banyak orang ke dalam informasi-informasi yang belum tentu benar. Apalagi seperti saat pandemi ini nih, info-info tentang COVID-19 kan benar-benar dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat ya. Mungkin juga teman-teman pernah cari-cari info di media sosial tentang COVID-19. Nah, tapi kita lihat dulu itu benar atau enggak, karena belum tentu semua informasi itu benar. Seperti ada nih satu kasus yang pernah viral di Twitter tahun 2020 lalu, tapi masalah ini sebenarnya sudah clear dan sudah dinyatakan hoax oleh pihak yang bersangkutan. Dan ini bisa jadi contoh pembelajaran untuk kita semua. Jadi saat itu ada salah satu pengguna Twitter yang membuat cuitan mengenai hoax tentang salah satu rumah sakit di Surabaya yang katanya memanipulasi data rumah sakit untuk mendapatkan uang ganti atau klaim pembayaran dari pemerintah senilai 200 juta rupiah untuk setiap pasien COVID-19 dan 350 juta untuk jenazah COVID-19. Intinya, katanya rumah sakit ini seakan-akan memperkaya diri dengan memanipulasi data pasien atau istilahnya meng-COVID-kan pasien. Nah, saat dia membuat cuitan itu, banyak orang yang langsung percaya dengan informasi tersebut. Alhasil timbullah stigma-stigma di antara masyarakat mengenai rumah sakit yang nakal. Akhirnya terjadilah trust issue antara masyarakat dengan tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan tidak hanya rumah sakit yang bersangkutan saja, yang disebutkan saja yang berdampak, tapi rumah sakit di daerah lain di Indonesia pun juga kena imbasnya. Coba bayangkan, hanya karena satu atau dua postingan semacam itu, ribuan pengguna jadi tidak percaya lagi dengan kinerja rumah sakit. Padahal kita tahu nih, rumah sakit adalah satu-satunya tempat yang paling dibutuhkan atau yang sangat vital untuk di era pandemi saat ini. Dan kalau berbicara fakta dan data ya teman-teman, rumah sakit ini saat mengajukan klaim pembayaran itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Semuanya ada dasar hukumnya dan ada yang namanya proses verifikasi data. Dan ini didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 01.07/Menkes/446/2020. Dan di sini disebutkan bahwa klaim tersebut memerlukan verifikasi 2 tahap dengan tahapan pertama yaitu dengan pihak BPJS Kesehatan dan kemudian pihak Kementerian Kesehatan. Proses ini juga memakan waktu kurang lebih 7 hari dan ditambah adanya anti-fraud yang memperketat proses verifikasi. Nah, dari info-info yang beredar yang katanya rumah sakit memperkaya diri dengan klaim tersebut, nyatanya berbanding terbalik dengan keadaan rumah sakit saat ini. Seperti survei yang dilakukan Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, per April tahun 2020 lalu, alih-alih untung, rumah sakit malah mengalami penurunan kas hingga 60-70%. Dan ini tidak hanya terjadi di satu rumah sakit, tapi hampir seluruh rumah sakit. Bahkan kalau kita lihat menggunakan kacamata dunia, rumah sakit di luar negeri pun juga sedang mengalami hal yang sama. Dan kebanyakan masyarakat abai terhadap fakta ini dan lebih percaya terhadap hoax rumah sakit yang seakan-akan sedang memperkaya diri menggunakan uang klaim pasien COVID-19. Nah, selain meng-COVID-kan pasien,
katanya rumah sakit juga meng-COVID-kan jenazah. Nah, dugaan manipulasi data jenazah yang terduga COVID-19 ini sering banget dipermasalahkan dan cenderung ditentang oleh pihak keluarga jenazah yang menyatakan bahwa ini jenazah ini atau anggota keluarga saya ini tidak mengalami COVID-19. Ini juga sempat viral di media sosial video tentang pemaksaan pengambilan jenazah yang terduga COVID-19. Nah, kenapa ya hal ini bisa terjadi? Nah, menurut definisi COVID-19 yang diluncurkan oleh WHO pada 16 Desember 2020 lalu, ada dua kategori yang dapat dikategorikan sebagai pasien COVID-19 atau jenazah COVID-19. Yang pertama adalah confirmed dan yang kedua adalah probable. Kategori confirmed berarti pasien tersebut telah dinyatakan sebagai pasien COVID-19 berdasarkan hasil laboratorium. Dan kategori probable adalah pasien yang sudah diperiksa, akan tetapi hasilnya masih inconclusive atau belum bisa dinyatakan secara pasti. Nah, kemudian jika ada pasien nih kategori probable meninggal, apalagi saat itu pemeriksaan membuktikan bahwa jenazah memiliki penyakit bawaan atau komorbid dan juga menurut dokter terbukti memiliki beberapa gejala yang mengarah kepada COVID-19, maka tenaga medis berhak menganggapnya sebagai jenazah COVID-19. Nah, mungkin kasus-kasus jenazah yang seperti tadi, yang kata keluarganya tidak mengalami COVID-19 karena belum ada hasil yang keluar, ini bisa diakibatkan oleh pengkategorian pasien probable oleh tenaga kesehatan. Jadi bukan karena insentif yang akan diterima rumah sakit seperti dugaan masyarakat kebanyakan. Nah, inilah yang belum banyak diketahui oleh para masyarakat, sehingga hoax dengan mudah tersebar dan menjatuhkan nama rumah sakit ataupun menjatuhkan kinerja-kinerja dari tenaga kesehatan. Oleh karena itu, walaupun ya teman-teman kelihatannya mudah banget nih mendapatkan informasi di era teknologi canggih seperti sekarang, mendapatkan informasi tentang COVID-19, tapi teman-teman harus ekstra hati-hati banget untuk percaya dengan informasi-informasi tersebut. Jangan mudah percaya kalau belum ada bukti yang mendukung, jangan mudah percaya juga kalau sumbernya masih belum jelas. Dan ingat juga sebaliknya, kalau teman-teman dapat info yang belum jelas kebenarannya, jangan langsung diposting di media sosial, apalagi kalau info yang didapat cuma sepotong-sepotong. Wajib banget untuk teman-teman cari kebenarannya terlebih dahulu. Atau kalau males nyari kebenarannya nih, misal, ya setidaknya jangan ikut-ikutan untuk menyebarkan hal tersebut. Karena kita tahu efek dari informasi-informasi yang belum benar itu bisa sangat merugikan banyak orang. Jadi kita semua harus bijak dalam menggunakan media sosial dan harus paham bahwa penggunaan media sosial itu nggak cuma kita, tapi banyak banget. Ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan pengguna. Dan nggak hanya di Indonesia, tapi pengguna dari seluruh dunia. Jangan sampai deh kita menyebarkan hal-hal yang tidak benar atau yang ngaco, karena nanti kita juga yang harus bertanggung jawab atas kebenaran dari informasi-informasi tersebut. Akhir kata, sekian podcast dari aku. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Aku Salza Syabrina. Terima kasih sudah mendengarkan aku. Sampai bertemu di lain kesempatan. Stay safe semuanya. Bye-bye.